Kata dan kupu-kupu. Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Triana Wahyu Lestari dari Universitas Sarjana Wiyata. Di sini kakak akan menceritakan sebuah dongeng yang berjudul Petualangan Keberagaman Sang Kata dan Sang Kupu-kupu. Petualangan keberagaman Sang Kata dan Sang Kupu-kupu. Di tepi sebuah danau yang tenang, hiduplah sang kata yang penuh semangat dan sang kupu-kupu yang cantik penuh warna. Mereka berdua merupakan sahabat sejati, meskipun berbeda satu sama lain. Suatu hari, mereka bertemu di bawah sinar matahari yang terang. "Halo kupu-kupu, bagaimana keadaanmu hari ini?" sapa kata. "Hai kata, hari ini indah sekali. Apa yang akan kamu lakukan?" jawab kupu-kupu dengan sumringah. Aku berpikir untuk menjelajahi hutan ini. Maukah kamu ikut denganku? Tanya kata kepada kupu-kupu. Tentu, aku suka petualangan. Ayo kita pergi bersama, jawab kupu-kupu dengan sumringah dan penuh semangat. Bersama-sama, mereka melompat dari dedaunan ke daun, melintasi pepohonan yang rindang. Mereka berbagi tawa dan cerita di bawah cahaya matahari yang masuk melalui celah pepohonan. Sungguh indah, sejuk, dan hangat. Namun, di tengah kebahagiaan mereka menemukan sebuah bagian kecil hutan yang terasing. "Lihat itu, apa yang terjadi di sana?" tanya kata. "Sepertinya ada desa di hutan yang terpisah dan terbengkalai ini. Mari kita lihat apa yang terjadi," ujar kupu-kupu. Setelah sampai di depan pintu gerbang desa hutan yang terpisah tersebut, hawa dingin mencekram dan suara sungai terasa di benak mereka. Brakyak, aku merinding melihatnya. "Kita pulang saja yuk," kata kupu-kupu kepada kata. "Sebentar kupu-kupu, kita harus tahu apa yang terjadi di sini," ucap kata dengan penuh semangat dan rasa ingin tahu. Ketika ada kelompok semut yang datang, kata dan kupu-kupu bertanya kepada mereka. "Hai semut, ada yang ingin aku tanyakan," tanya kata kepada semut. "Iya, silakan. Apa yang terjadi di desa ini?" tanya kupu-kupu kepada semut. Semut pun mulai bercerita kepada kata dan kupu-kupu. Ceritanya cukup panjang. Desa ini bernama Desa Cemara, yang berpenghuni kelompok gajah, merak, dan monyet. Dahulu sekali, leluhur mereka bersatu membangun desa ini dan saling menghargai satu sama lain. Namun, sekarang desa ini terpecah belah karena mereka saling bermusuhan satu sama lain dan menganggap keahlian kelompok merekalah yang paling hebat. Kelompok gajah merasa bahwa dirinya sangat kuat dan hebat dibandingkan dengan kelompok lain. Kelompok merak merasa bahwa dirinya sangat cantik dan tak ada yang dapat mengalahkan kecantikannya serta keagungan mereka. Kelompok monyet merasa bahwa mereka sangat terampil, cerdas, dan ahli mengumpulkan makanan. Atas dasar kesombongan itulah mereka merasa hebat tanpa bantuan satu sama lain. Sehingga desa ini terbengkalai dan tak ada keceriaan lagi.
Kata dan kupu-kupu sangat sedih mendengarnya. Sedih sekali mendengarnya, ujar Kata setelah mendengar cerita semut. Iya, sangat disayangkan, timpal kupu-kupu. Aku punya ide. Bagaimana kita coba untuk menyatukan mereka kembali? Kata-kata dengan penuh semangat. Tapi bagaimana caranya, Kata? Tanya kupu-kupu kepada Kata. Kata pun mulai menceritakan idenya kepada kupu-kupu. Pertama, kita coba berbicara kepada kelompok gajah, merak, dan monyet untuk mengadakan perayaan pesta keberagaman. Dengan menyatukan masing-masing bakat, pasti pertunjukan akan sangat menarik dan unik, jelas Kata kepada kupu-kupu. Ide bagus, Kata. Aku mendukungmu, jawab kupu-kupu dengan penuh semangat juga. Kata dan kupu-kupu akhirnya berjalan memasuki ke dalam desa Cemara. Sesampainya di desa Cemara, mereka bertemu dengan kelompok gajah. Kata dan kupu-kupu terpukau dengan tubuh kuat yang dimiliki oleh gajah. Wah, gajah sangat gagah sekali dan tubuhnya terlihat sangat kuat, ujar Kata terkagum. Benar sekali, mereka terlihat kuat dan gagah, timpal kupu-kupu. Kata dan kupu-kupu mendekati gajah. Sedang apa kau di sini? Kami tidak mengenalmu. Pulanglah saja ke rumahmu. Dasar kecil tidak berguna. Hahaha, ujar sekelompok gajah sambil tertawa. Halo gajah, aku Kata dan ini temanku kupu-kupu. Kami berdua mau mengajak seluruh penghuni desa Cemara untuk mengadakan perayaan pertunjukan keberagaman. Dengan kekuatan panggung perayaan pertunjukan keberagaman akan lebih megah dan kokoh, jelas Kata kepada gajah. Hahaha, kami tidak mau. Karena sudah jelas kami yang paling kuat di sini. Lebih baik kau pulang saja ke rumahmu, makhluk kecil, jawab gajah dengan memanah. Mendengar jawaban gajah, Kata dan kupu-kupu merasa sedih. Ternyata sulit sekali berbicara dengan gajah, ucap Kata dengan sedih. Jangan bersedih, Kata. Mari kita coba berbicara dengan kelompok merak, ucap kupu-kupu meyakinkan Kata. Kata dan kupu-kupu pun bertemu dengan kelompok merak. Dari kejauhan, mereka sungguh terpesona dengan keindahan warna dan bulu-bulu yang dimiliki oleh merak. Cantik sekali bulu-bulu merak, indah sekali warnanya, kata kupu-kupu. Iya benar, ayo kita dekati mereka, timpal Kata. Kupu-kupu dan Kata mendekati merak. Halo merak, aku kupu-kupu dan ini temanku Kata. Kami berdua mau mengajak seluruh penghuni desa Cemara untuk mengadakan perayaan pertunjukan keberagaman. Dengan keindahan perayaan pertunjukan keberagaman pasti akan lebih indah dan berwarna. Untuk apa kami ikut melakukan itu? Bukankah sudah jelas kami yang paling mempesona di antara hewan-hewan manapun di hutan ini? Mana mungkin ada yang bisa mengalahkan kecantikan kami? Mendengar jawaban merak, Kata dan kupu-kupu merasa sangat sedih. Ternyata merak juga tidak mau mendengarkan, ucap kupu-kupu sambil mendengus. Sabar kupu-kupu, mari kita coba lagi. Ayo kita coba berbicara dengan monyet. Kata-kata menenangkan.
Akhirnya, kupu-kupu dan katak bertemu dengan kelompok monyet. Monyet terlihat sangat sibuk dan lihai dalam mengumpulkan makanan yang ada di hutan. Wah, monyet sangat terampil, cerdas, dan ahli dalam mengumpulkan makanan, ujar katak terkagum. Iya, mereka sangat terampil dan cepat. Kupu-kupu menimpali. Katak dan kupu-kupu mendekati monyet. Siapa kalian? Ada perlu apa kalian ke sini? Kami sedang sibuk bekerja, kata monyet. Halo monyet, aku Katak, dan ini temanku kupu-kupu. Kami berdua mau mengajak seluruh penghuni desa Cemara untuk mengadakan perayaan pertunjukan keberagaman. Dengan keterampilanmu, pesta perayaan keberagaman pasti akan lebih meriah dan hidup, jelas Katak kepada monyet. Sekarang kami sudah cukup sibuk. Toh pasti kemampuan kami hanya akan dimanfaatkan untuk mengumpulkan makanan peserta secara cuma-cuman, kata monyet kesal. Tidak monyet, kau salah paham. Semua pihak berkolaborasi dalam perayaan pertunjukan keberagaman ini. Tidak hanya hewan tertentu saja menyiapkan pesta, jawab kupu-kupu menjelaskan kepada monyet. Ah, yang benar saja, kami tidak percaya, ucap monyet masih tidak percaya. Mendengar jawaban monyet, Katak dan kupu-kupu merasa sedih. Bagaimana ini kupu-kupu? Semua hewan di desa Cemara ini terlihat tidak mau saling bekerja sama satu sama lain dan merasa diri mereka paling hebat, kata Katak dengan pesimis. Jangan bersedih Katak, aku akan coba cara lain, ujar kupu-kupu yakin. Keesokan harinya, Katak dan kupu-kupu kembali ke desa Cemara. Mereka kemudian menyalakan kembang api yang warna-warni di tengah lapangan desa Cemara. Ciu, bom, ciu, bom, kretek-kretek. Semua pun berkumpul. Katak kemudian berbicara menggunakan pengeras suara kepada penghuni desa Cemara. Wahai desa Cemara, aku tahu kalian tidak saling menyukai keahlian satu sama lain. Oleh sebab itu, mari kita perbaiki hubungan antar kelompok dengan mengadakan pesta kolaborasi. Aku yakin pertunjukan ini akan sukses dan ditonton oleh seluruh penghuni hutan. Warga desa Cemara hanya terdiam. Kami tidak yakin, ucap si merak. Memang kenapa kami harus bekerja sama dalam mengadakan pertunjukan ini? Monyet bertanya dengan heran. Kalau kalian dapat bekerja sama di desa ini akan menjadi lebih indah dan hidup. Hidup kalian akan lebih indah dan berwarna apabila kalian saling berdampingan serta menghormati kekurangan dan kelebihan satu sama lain. Tapi kami belum pernah bekerja sama sebelumnya, kata Merak. Merak merasa tidak yakin dengan ide tersebut. Tenang saja, kami sudah membuat rencana. Kalian hanya perlu mengikuti arahan dari kami, ucap kupu-kupu dengan lantang. Apakah kau yakin ini akan berhasil? Ujar monyet. Kami tidak yakin akan dapat bekerja sama, kata gajah. Kalau tidak dicoba, kita tidak akan pernah tahu hasilnya, kupu-kupu meyakinkan. Baiklah, kami akan mencobanya, kata Merak. Dengan arahan Katak dan kupu-kupu, mereka mulai menyiapkan perayaan pertunjukan keberagaman. Gajah yang kuat membawa material berat seperti kayu, ranting pepohonan, dan dedaunan untuk membangun panggung pertunjukan. Merak menyiapkan kostum dan berlatih menari untuk mengisi pertunjukan. Monyet
mengumpulkan makanan, menata dan mendekorasi tempat festival pertunjukan agar tamu-tamu yang datang ke desa mereka merasa keceriaan dan kemeriahan desa Cemara. Tibalah saat hari perayaan pertunjukan keberagaman. Dengan penuh antusias, penghuni desa Cemara tak sabar membuka desa mereka untuk perayaan pertunjukan keberagaman yang akan didatangi oleh seluruh penghuni hutan. Semakin malam, tamu yang datang semakin ramai dan meriah. Wah, sudah lama desa kami tidak kedatangan tamu sebanyak ini, kata Gajah senang. Desa ini sungguh hidup seperti sedia kala, ucap monyet kegirangan. Terlihat raut muka kata dan kupu-kupu yang puas ide mereka sepertinya berhasil. Wah, sepertinya pertunjukan ini akan berhasil, kata senang melompat-lompat kegirangan. Duh, aku sungguh gugup. Bagaimana jika pertunjukan ini tidak berhasil, ucap Merak. Tidak perlu dipikirkan hasilnya. Percaya diri saja. Kalian sudah bekerja keras untuk menyiapkan pesta ini. Aku yakin semua akan sukses besar. Jawab kupu-kupu optimis dengan penuh semangat. Suara musik pertunjukan mulai mengalir, hutan itu bergetar dengan suara sorak-sorak dan musik riang. Musik pembuka mengalun, disambut tepuk tangan meriah dari penonton. Merak mulai menari dan menyanyi dengan merdu. Penonton heboh riuh, tepuk tangan dan sorak-sorak dari penonton. Keren sekali Merak, ucap beberapa penonton. Tarianmu sangat indah, ucap kelinci. Aku suka sekali perayaan pertunjukan keberagaman ini, panggung bagus sekali, kata singa dengan takjub. Benar, festival pertunjukan juga cantik dihiasi lampu-lampu lebih menimpali. Makanan banyak dan enak-enak, kata ular menambahkan. Hahaha, semua penonton tertawa bahagia bersama. Semakin malam, semua penonton akhirnya ikut terbawa suasana yang begitu meriah. Mereka semua ikut menari diiringi irama musik yang merdu. Ada burung-burung yang menyanyi dengan suara merdu, rusa yang menari dengan lincah, kura-kura berdansa, laba-laba menampilkan trik-trik spektakuler, dan bahkan semut-semut yang membuat formasi menakjubkan. Seluruh penghuni hutan berkumpul untuk menyaksikan keajaiban keberagaman yang terjadi di perayaan pertunjukan keberagaman. Suasana malam itu sangat bahagia dan hidup. Sungguh malam yang tidak terlupakan bagi seluruh penghuni hutan dan khususnya bagi penghuni desa Cemara. Lihat betapa hebatnya setiap makhluk di hutan ini, ujar kata kagum. Kita semua punya potensi luar biasa yang perlu dihargai, kata kupu-kupu dengan lantang. Pertunjukan itu tidak hanya meriah, tetapi juga menjadi momen penting yang mempersatukan hutan. Hewan-hewan yang sebelumnya merasa paling hebat sendiri akhirnya merasakan kehangatan dan dukungan dari teman-teman mereka. Semua bersatu dalam kebahagiaan, menunjukkan kepada hutan seberapa indah keberagaman. Bersama-sama
kita bisa menciptakan kehidupan yang lebih indah, kata-kata lantang. Terima kasih kepada semua tamu dan penghuni hutan yang membuat pertunjukan ini begitu luar biasa, ujar kupu-kupu di atas panggung. Seiring rembulan tertutup awan, hutan ini merayakan kesuksesan pertunjukan besar mereka. Katak dan kupu-kupu bersama seluruh penghuni hutan menatap masa depan dengan optimis dan keyakinan bahwa keberagaman dan persahabatan akan terus menyinari hutan mereka. Terima kasih katak dan kupu-kupu, kalian telah membuat desa kami hidup ceria kembali, ucap gajah, merak, dan monyet. Mereka saling berpelukan untuk merayakan persahabatan baru mereka. Mereka menyadari bahwa keberagaman adalah kekuatan yang paling dirayakan. Tamat. Nah, itu tadi cerita dari kakak tentang petualangan keberagaman katak dan kupu-kupu. Pesan moral dari cerita kakak yaitu cerita ini mengajarkan kita untuk saling menghargai keunikan setiap orang, merayakan persahabatan, dan bekerja sama untuk menciptakan suatu karya yang hebat. Cerita ini mengajak pembaca, terutama anak-anak, untuk menghargai perbedaan, terutama bakat yang dimiliki satu sama lain. Setiap orang memiliki keunikan yang berbeda-beda. Tidak masalah jika berbeda, justru itu akan membuat hidup menjadi lebih berwarna. Katak dan kupu-kupu menunjukkan bahwa penting sekali memiliki teman yang baik, saling membantu sama lain, dan mendukung mimpi positif kita. Cerita ini juga mengajarkan jika kita bekerja sama, kita bisa mencapai hal besar. Perayaan pertunjukan keberagaman mengajarkan bahwa keberagaman itu luar biasa dan bersama-sama kita membuat suatu yang spesial serta membuat perubahan ke arah yang lebih positif. Sekian, terima kasih. Dadah, sampai berjumpa lain waktu.